Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Jumeriah NIM 062 akan menjelaskan tentang menyiapkan pengelolaan simpanan koperasi syariah dan juga produk-produk yang terdapat di dalam koperasi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan kegiatan usaha hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan peraturan bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara pengelolaan simpanan atau tabungan di dalam koperasi syariah? Peralatan yang mendukung diantaranya seperti alat tulis kantor, kalkulator, komputer, dan juga software simpanan. Selanjutnya, perlengkapan untuk menyiapkan pengelolaan simpanan di dalam koperasi syariah seperti KTP. Mekanisme untuk penyimpanan dalam koperasi syariah. Ketika nasabah sudah sampai di dalam koperasi syariah, nasabah dapat mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak koperasi syariah di bagian kasir, serta melampirkan fotokopi KTP asli yang bersangkutan sebagai nasabah. Jika seumpama nasabah sudah berkeluarga, maka harus melampirkan fotokopi KTP asli dari suaminya dan mengisi nama beserta tanda tangan di dalam formulir simpanan yang sudah disediakan oleh pihak koperasi sebagai bukti oleh pihak koperasi. Berikut saya cantumkan form di dalam pengisian bukti setoran atau simpanan di dalam koperasi. Dan nasabah juga harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh koperasi syariah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dalam koperasi. Selanjutnya adalah produk-produk di dalam koperasi syariah. Sebenarnya banyak sekali produk-produk dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Namun yang menjadi keunggulan dari nasabah seperti produk simpanan, produk pembiayaan, dan juga pelayanan. Produk simpanan dalam koperasi syariah ada 6 jenis yang menjadi keunggulan nasabah. 1. Tabungan umum syariah. 2. Tabungan haji al-haramain. 3. Tabungan umroh al-hasanah. 4. Tabungan idul fitri. 5. Tabungan kurban. Dan yang keenam, tabungan lembaga peduli siswa. Yang pertama, produk tabungan umum syariah. Produk ini, setoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan anggota atau nasabah. Akad dalam tabungan ini adalah mudharabah atau musyarakah dengan nisbah 30% anggota atau nasabah dan 70% koperasi syariah. Yang kedua adalah tabungan haji al-haramain. Tabungan umum yang berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah, yakni mudharabah atau musyarakah dengan nisbah 50% anggota atau nasabah dan 50% pihak koperasi syariah. Dan yang ketiga yaitu tabungan umroh al-hasanah. Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umroh. Akad dalam tabungan ini yaitu mudharabah atau musyarakah dengan nisbah 40% anggota atau nasabah dan 60% pihak koperasi syariah. Selanjutnya yaitu tabungan idul fitri. Tabungan umum yang berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan di hari raya Idul Fitri, yang biasanya produk ini oleh nasabah diambil sebelum Idul Fitri atau pertengahan bulan suci Ramadan. Akad dalam tabungan ini yaitu mudharabah atau musyarakah dengan nisbah 40% anggota atau nasabah dan 60% koperasi syariah. Selanjutnya yaitu tabungan kurban. Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan akikah. Akad dalam tabungan ini yaitu mudharabah dan musyarakah dengan nisbah 40% anggota dan atau nasabah dan 60% pihak koperasi syariah. Dengan tabungan ini tentunya akan mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan akikah.
Yang selanjutnya yaitu tabungan lembaga peduli siswa. Tabungan umum yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa, yang biasanya dalam produk ini dana tersebut dapat diambil per semester ketika di akhir semester. Akad dalam tabungan ini yaitu mudharabah atau musyarakah dengan nisbah 40% anggota atau nasabah dan 60% pihak koperasi syariah. Produk pembiayaan dalam koperasi syariah ada 5 jenis. 1. UGT GES, Gadai Emas Syariah. 2. UGT MUB, Modal Usaha Barokah. 3. UGT KBB, Kendaraan Bermotor Barokah. 4. UGT PBE, Pembelian Barang Elektronik. 5. UGT PKH, Pembiayaan Kafalah Haji. 1. UGT GES, Gadai Emas Syariah. UGT GES merupakan fasilitas pinjaman dengan jaminan berupa emas. Ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah akad rohan dan juga ijarah. Yang kedua yaitu UGT MUB, Modal Usaha Barokah. Produk ini adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah atau musyarakah, atau jual beli murabahah. Dan yang ketiga yaitu UGT KBB, Kendaraan Bermotor Barokah. UGT KBB merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli murabahah. Dalam hal ini, pihak koperasi syariah akan membelikan kendaraan bermotor yang dibutuhkan anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu UGT PBE, Pembelian Barang Elektronik. UGT PBE merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang yang diajukan adalah barang elektronik yang dijual secara legal baik bekas maupun baru. Barangnya seperti laptop, komputer, TV, audio, dan juga kulkas. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad murabahah atau ijarah mutahiyah bitamlik. Yang kelima, UGT PKH, Pembiayaan Kafalah Haji. UGT PKH merupakan fasilitas pembiayaan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor set porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad kafalah bil ujroh, di mana pihak koperasi syariah sebagai kafil memberikan dana kafalah atau talangan kekurangan biaya pendaftaran haji anggota sebagai makful anhu kepada pihak ketiga, makful alaih, yaitu Kementerian Agama dengan dikenakan biaya ujroh atau upah. Selanjutnya adalah produk pelayanan. Dalam koperasi syariah juga melayani pembiayaan barang elektronik. Untuk mekanisme produk pelayanan ini, yang pertama, nasabah datang ke koperasi syariah dengan membawa persyaratan dan spesifikasi barang yang diminta. Yang kedua, proses negosiasi. Koperasi syariah menjelaskan peraturan yaitu membayar DP ketika barangnya sudah datang. Yang ketiga, nasabah dan koperasi syariah sepakat. Yang keempat, koperasi syariah membelikan barang yang diminta oleh nasabah. Yang kelima, nasabah mengambil barang tersebut. Yang keenam, proses negosiasi koperasi syariah menjelaskan harga pokok dan keuntungan sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, nasabah membayar DP sesuai kesepakatan di awal antara kedua belah pihak. Yang kedelapan, petugas koperasi syariah mencatat hasil negosiasi tadi dan pembayaran nasabahnya. Yang sembilan yaitu barang bisa diambil dan dibawa pulang oleh nasabah, kemudian untuk pembayarannya dapat dicicil dari bulan depan. Itulah tadi pemaparan tentang menyiapkan pengelolaan simpanan koperasi syariah dan juga produk-produk yang terdapat di dalam koperasi syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.